Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Education Sosial. Hari ini kita akan membahas topik mengenai kondisi wilayah Indonesia kelas 7 sekolah menengah pertama. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Silakan di-pause terlebih dahulu. Bagaimana kondisi wilayah yang dapat Anda amati sepanjang jalan menuju ke sekolah? Ini merupakan salah satu contoh peta pembagian wilayah yang ada di Indonesia. Indonesia tersendiri dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat meliputi Nanggro Aceh Darussalam sampai di Jawa Timur, dan bagian utaranya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sedangkan waktu Indonesia Tengah yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah wilayah Indonesia Timur, meliputi Maluku dan Papua, Maluku Utara, dan lain-lain. Ketiga wilayah tersebut memiliki selisih 1 jam, seperti contoh, perbedaan waktu antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah, yaitu 1 jam. WIB lebih lambat 1 jam dari WITA atau waktu Indonesia Tengah. Ya. Salah satu contoh lagi yaitu di mana waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur itu selisih 2 jam, yang dimana waktu Indonesia Barat lebih lambat dari 2 jam dari waktu Indonesia Timur. Begitu ya anak-anak, apakah sampai di sini dapat dipahami? Apa itu cuaca menurut kalian? Silakan untuk di-pause terlebih dahulu videonya dan dikerjakan terlebih dahulu untuk pematik materi-materi selanjutnya. Apa saja jenis bencana alam yang ada di Indonesia? Mari kita kupas tuntas di materi ini. Ini merupakan salah satu peta persebaran gunung yang ada di Indonesia. Ya, seperti Gunung Kelut, Gunung Arjuna yang ada di Jawa Timur, Gunung Merapi yang ada di
Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Merapi yang ada di Sumatera, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu komponen-komponen yang ada di Indonesia sebagai pemicu bencana alam yang ada di Indonesia. Bencana alam yang ada di Indonesia bukan saja hanya adanya gunung berapi atau gunung yang sudah tidak aktif, namun bisa tsunami, bisa kekeringan, bisa kebanjiran, dan sebagainya. Itu merupakan bencana alam yang ada di Indonesia. Kita perlu tahu bahwasanya bencana alam Indonesia dapat dimitigasi dengan 3 cara, yaitu pra, saat, dan pasca bencana. Itu merupakan 3 komponen yang dapat kita gunakan untuk mitigasi bencana alam yang ada di Indonesia. Ini merupakan ya salah satu faktor utama yang ada di Indonesia adalah gunung api. Nanti kita akan membahas lanjut mengenai bencana-bencana alam yang ada di Indonesia di mata kuliah studi kebencanaan. Apa saja permasalahan kondisi wilayah di Indonesia? Di pause terlebih dahulu ya. Kita akan simak dan kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, ini adalah beberapa gambar seperti gambar adanya pasar tradisional. Ya, itu juga akan menimbulkan permasalahan, namun juga akan memberikan dampak perekonomian pada masyarakat. Gambar kedua adalah slum area, yang dimana pertambahan penduduk itu akan semakin meningkat dan akan membuat rumah-rumah yang tidak layak pakai itu berjejeran, biasanya berjejeran pada pinggir jalan ataupun pada pinggir sungai, sehingga itu akan membuat slum area dan berdampak terjadinya banjir yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah demografi penduduk. Nah, adanya pertumbuhan penduduk atau imigrasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan penumpukan sampah konsumsi yang ada di Indonesia. Dan yang keempat adalah gambar di mana adalah adanya inflasi atau demo masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dari ini kita dapat ambil hikmahnya, yaitu kita adalah bagian dari alam ini dan kita harus hidup berdampingan dengan harmoni dan rasa hormat terhadap kondisi wilayah. Sekian pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.